bagian definisi serta soal pertama yaitu menjelaskan soal inverse berbentuk rasional. Kemudian saya Ustaz Nahan nomor absen 25. Nah, saya akan menjelaskan bagian syarat-syarat. Kemudian ada Ria yang menjelaskan tentang fungsi sifat-sifat dan juga soal nomor 2. Saya absen 8. Saya menjelaskan soal 3 si inverse. Saya akan mempertegas bahwa tadi dia menjelaskan soal nomor 2 yaitu soal inverse padan. Sekian dari kami. Saya Roza, saya akan menjelaskan definisi fungsi rasional. Jadi definisi fungsi rasional itu fungsi inverse dari suatu fungsi f dilambangkan dengan f inverse adalah fungsi yang membalik atau balikan dari fungsi asli f. Artinya, jika fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Dengan kata lain, fungsi inverse menukar peran input domain dan output atau kodomain dari fungsi asli. Bentuk umumnya yaitu jika fx adalah fungsi, maka inverse-nya fx adalah fungsi yang memenuhi f buka kurung f buka kurung tutup x sama dengan x dan f inverse fx sama dengan x. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ustaz Nahan. Nah, pada penjelasan slide ini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu tentang syarat-syarat yang ada di inverse rasional. Nah, untuk fungsi rasional itu memiliki inverse yaitu syarat injektif. Untuk syarat injektif itu dibagi menjadi dua, ada injektif dan juga subjektif. Fungsi dikatakan injektif jika setiap nilai x di domain menghasilkan nilai y yang unik, dan dikatakan subjektif jika setiap nilai y di kodomain memiliki pasangan x di domain. Domain dan kodomain fungsi harus didefinisikan dengan jelas dan penyebut fungsi tidak boleh hasilnya itu nol. Selanjutnya sifat-sifat fungsi rasional. Yang pertama, f tanda kurung f inverse x sama dengan x dan f inverse fx sama dengan x. Yang kedua, f bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran fx sama dengan x. Yang ketiga, f bundaran g inverse x sama dengan g inverse f inverse x. Yang keempat, f bundaran g inverse x tidak sama dengan f inverse bundaran g inverse x. Yang kelima, f bundaran gx sama dengan hx menghasilkan fx sama dengan h bundaran g inverse x. Yang terakhir, f bundaran gx sama dengan hx menghasilkan gx sama dengan f inverse bundaran hx. Selanjutnya untuk soal inverse berbentuk rasional yang saya kerjain itu, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 5x tambah 1 per 3x min 2. Jadi pembahasannya kita tulis y sama dengan fx. Kemudian kita selesaikan x-nya. Jadi awal-awal itu y sama dengan 5x tambah 1 per 3x min 2. Jadi di bawahnya per itu 3x min 2, jadi 3 nya dimajuin ke depan menjadi 3yx karena di depannya itu ada y, jadi 3yx min 2y sama dengan 5x tambah 1 yang atasnya berubah menjadi ke belakang. Setelah itu 3yx min 5x, kenapa bisa min 5x? Karena awalnya itu dia positif di kanan, diubah ke kiri menjadi min 5x sama dengan awalnya min 2y itu di kiri dan diubahin ke kanan menjadi positif 2y tambah 1. Setelah itu buka kurung 3y kurang 5 tutup kurung, x nya dipindahin ke belakang sama dengan 2y tambah 1. Jadi x nya sama dengan 2y tambah 1 per 3y kurang f. Jadi 2y tambah 1 itu dari belakang dipindahin ke atas, dan 3y kurang 5 itu dari depan dipindahin ke belakang, dipindahin ke bawah. Setelah itu
Dengan menukar antara X dan Y, kita dapatkan Y sama dengan 2X tambah 1 per 3X kurang 5. Setelah itu jadinya F inverse X yaitu 2X tambah 1 per 3X kurang 5. Saat ini saya akan membahas untuk nomor 2. Pada cara pertama, ubah notasi fungsi menjadi variabel umum. Ganti fx dengan y sehingga y sama dengan x pangkat 2 min 8x ditambah 7. Untuk cara kedua, tukar posisi variabel x dan y. Inverse fungsi ditentukan dengan menukar x sebagai keluaran dan y sebagai masukan. X sama dengan y pangkat 2 min 8y ditambah 7. Untuk cara 3, selesaikan untuk y atau kompletkan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan ini terhadap y, kita gunakan metode melengkapkan kuadrat. Y pangkat 2 min 8y ditambah 7 sama dengan x. Pindahkan cos rasa 7 ke sisi kanan. Y pangkat 2 min 8y sama dengan x min 7. Lakukan melengkapkan kuadrat dengan menambahkan buka kurung min 8 per 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 16 di kedua sisi. Sehingga y pangkat 2 min 8y ditambah 16 sama dengan x min 7 ditambah 16 dalam kurung y min 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan x ditambah 9. Untuk cara keempat, ambil akar kuadrat kedua sisi. Karena kuadrat telah diselesaikan, ambil akar kuadrat di kedua sisi, yaitu sama dengan y min 4 sama dengan plus minus akar x ditambah 9. Dan untuk langkah kelima, selesaikan untuk y atau isolasi y. Sehingga y sama dengan 4 plus minus akar x ditambah 9. Untuk cara keenam, untuk fungsi kuadrat biasanya inverse terbagi menjadi dua bagian dengan tanda plus atau minus. Jika tidak ada batasan domain, inverse umumnya ditulis f min 1 dalam kurung x tutup kurung sama dengan 4 plus minus akar x ditambah 9. Namun, jika ada batasan domain pada fx seperti x kurang dari 4 atau x lebih dari 4 dengan tanda plus atau minus akan ditentukan sesuai dengan domain tersebut. Untuk kesimpulannya, inverse fungsi diberikan oleh f min 1 dalam kurung x tutup kurung sama dengan 4 plus akar x ditambah 9 atau f min 1 dalam kurung x tutup kurung sama dengan 4 min akar x tambah 9. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3, yaitu soal inverse berbentuk linear. Tentukan inverse fungsi dari y sama dengan fx sama dengan 2x min 3. Yang ditanya f inverse x-nya berapa. Penyelesaiannya diketahui y sama dengan 2x min 3. Di sini fungsi y sama dengan variabel x. Yang kita cari itu fungsi x variabel y. Jadi dibalik, yang tidak memiliki unsur x dipindahkan menjadi y tambah 3 sama dengan 2x. Tapi di sini yang ingin dicari adalah fungsi x variabel y. Jadi yang fungsi x ditukarkan kembali di depan. Jadi 2x sama dengan y tambah 3. Jadi 2-nya dipindahkan. Jadi x sama dengan y tambah 3 per 2. Hasilnya f inverse x sama dengan 2x tambah 3 min 2. Kenapa x? Karena y digantikan dengan x.